Jadi Baduy itu adalah wisata budaya ya Wisata kan? budaya, betul. Nah, wisata budaya yang dimana akhirnya sekarang dimanfaatkan oleh konten kreator untuk mengeksploitasi baik itu dari budaya, dari obat-obatannya, bahkan sampai ke wanitanya. Iya. Gimana menurut lo? Sepertinya memang ada yang udah teredukasi, ada yang enggak, itu aja sih sebenarnya. Oh, berarti memang harus dua peran ya. Betul. Pemerintah itu eksternalnya, Betul. ketuanya Sama itu ketuanya. internalnya. Betul. Benar, Ketika benar. kita mau konten, nanti ya begini ya kamu, nanti kamu pura-pura minta. Nah, harusnya tuh Udah ada Ada orang, orang, nggak nggak bisa bisa, gitu, kayak nggak gitu, bisa. jangan, Benar, gitu. benar. Iya, iya. mereka iya. tuh nggak tahu kita orang ini ketika ada orang luar datang ke Baduy, mereka cuma berpikir bahwa ayo dong beli dagangan gua akan sambut kalian dengan hangat. Udah itu aja. Mereka tuh nggak tahu kita datang ke sana tuh mau konten apa. Mereka tuh nggak tahu kita datang ke sana tuh ketika di video nanti judul YouTube-nya bakal kayak gimana, narasi TikTok-nya bakal kayak gimana. Mereka nggak tahu. Mereka tuh sangat baik. Ketika dikasih sama filman ya, mau dikasih sama filmnya handphone ya, mereka nganggapnya ya udah ini kebaikan aja dari Iya, orang menghargai lain. Udah, kebaikan itu aja. orang ya. Mereka nggak berpikir sejauh itu, makanya Iya. perlu ada orang-orang yang ngebentengin, yang ngejagain dan ngasih tahu. Gelas. Oh, gelas. Kosong. Iya. Gelas kosong. Ha! Ada yang bersembunyi di balik bantal. Ya kan? Kita kedatangan tamu spesial. Spesial. Dia seorang komik, terus suka ngonten tentang Banten. Iya, komentator juga kan, ya kan. Nah. Lo penasaran nggak kontennya apa nih? Gue tunjukin videonya. Orang Baduy mah hidup damai di Baduy. Santai, kalem, slow. Udang sari lempang. Mereka mana? Hah? Atau dia mau nepo orang Baduy kadang. Ayo orang Baduy tuh kerdiuk di HI, di Monas, karunya. Ulah karunya nih piknik. Lah orang iya berantau ke dia. Lah, dengan duit hese udang isuk riut. Tapi emang amun misalkan orang Baduy modern, orang siap nepo orang Baduy modern. Moal. Aing mah nepo orang Baduy di Depok ngeder Gojek kaget. Tuh kan. Tuh kan, suka nyentil-nyentil Banten. Iya. Siapa lagi kalau bukan Bang Andes Andes Brighton. Brighton. Tapi kemarin tuh sempat rame ya kan soal Andes Brighton perihal Baduy. Ya kan? Belum apa-apa. Langsung aja. Nah, tapi menarik kemarin tuh lu sempat bahas soal Baduy ya kan. Nah kesini-kesini nih udah mulai redup. Nah sekarang gue pengen tahu statement lu soal Baduy itu apa sebenarnya? Kenapa? Pertanyaannya yang mana nih? Statement lu soal Baduy untuk hari ini deh, untuk sekarang tuh apa? Keren. Satu kata doang. Keren. Bro, luar biasa. Beneran gue demi Allah. Iya benar. Kita percaya. Keren ya berarti ya, kita setuju keren. Baru opening udah statement aja. Keren. Kan udah saya bilang di belakang tadi. Temen saya suka jahil. Keren. Nah, Baduy yang keren itu lu sempat ngasih penjelasan tuh. Jadi Baduy itu adalah wisata budaya ya kan? Wisata budaya, betul. Nah, wisata budaya yang dimana akhirnya sekarang dimanfaatkan oleh konten kreator untuk mengeksploitasi baik itu dari budaya, dari obat-obatannya, bahkan sampai ke wanitanya. Iya. Gimana menurut lo? Anjing. Iya. Yang mengeksploitasi. Yang mengeksploitasi ya. Ah. Maksudnya ya itu tadi gitu kan. Dulu tuh kita flashback ya ke zaman pertama kali gua ke Baduy tahun 2000. Gua masih kecil banget, ingat tuh kelas 1 SMP kayaknya gua. Kita tuh emang di educate sama sekolah gitu buat datang ke Baduy. Emang dari awal tuh ini kita akan mencoba mempelajari tentang budaya yang ada di Baduy ya. Namanya wisata budaya kan emang tetap wisata, tapi kan goalsnya adalah ketika kita pulang dari sana yang kita dapat itu adalah kita bisa memahami bagaimana mereka hidup, filosofi hidup mereka, terus juga bagaimana akhirnya kita belajar juga lebih bersatu dengan alam, ya kan, hidup secara minimalis, jadi manusia yang seutuhnya gitu kasarnya. Nah kalau sekarang kan tiba-tiba beda, iya dong. Ini gue tanpa gue mengecilkan apapun ya, tanpa gue mendiskreditkan siapapun, bahwa
faktor kemajuan teknologi sekarang udah sangat-sangat jauh sekali melampaui ekspektasi manusia kan. Gitu. Jadi sekarang tuh ya akhirnya karena teknologi masuk ke Baduy juga kan akhirnya warga Baduy itu bisa melihat apa yang ada di luar. Oke. Sekarang gini deh logikanya. Ketika misalnya kita di rumah terusnya kita nggak pernah keluar, terus tiba-tiba kita lihat berita, oh di luar ada ini, ada ini, ada ini, penasaran nggak kita? Penasaran. Nah, itu juga yang dialami sama warga dari Baduy, suku Baduy atau Kanekes. Oh. Karena banyak informasi masuk gitu seliweran juga tidak terkontrol, mungkin ada rasa penasaran. Ngelihat artis seperti ini, aku pengen jadi seperti ini, ya nggak sih? Okay. Ngelihat ini seperti ini, aku pengen jadi seperti ini, ya nggak sih? Akhirnya jadi mungkin beberapa warga Baduy di sana tuh ada yang menggunakan sosial media yang dulunya awalnya cuma buat jualan, akhirnya digunakan untuk rebranding, nge-branding diri, gitu. Tapi emang boleh? Ya kalau kita lihat sampai sekarang masih ada, berarti kan tidak ada larangan dong harusnya. Dari ketua-ketuanya juga nggak ada larangan? Ya kalau itu saya tidak tahu. Suka mancing ya. Suka mancing ini nih. Mau kemana arahnya ini? Arahnya mau kemana? Untung Bang Adit nyadar. Jangan pancing-pancing, saya tidak tahu. Iya dong. Tapi kalau sampai sekarang masih ada, harusnya ya berarti tidak ada larangan. Iya, tidak. Karena sekarang masih ada. Bahkan Gitu. pemerintah pun tidak melarang akhirnya. Nah itu dia. Kalau misalnya ada pertanyaan kira-kira siapa yang harus berperan lebih aktif dan siapa yang harus dalam tanda kutip bertanggung jawab, harusnya pemerintah sih. Pemerintah tuh harusnya membuat aturan yang ketat tentang pengunjung yang datang ke sana. Sebenarnya harus ada regulasi yang pasti ya. Gitu untuk pengunjung yang datang ke sana, misalnya peraturannya tidak boleh ini, kontennya harus seperti ini, tidak boleh ini, ada sanksi juga yang berat harusnya untuk konten kreator yang ketika datang ke sana dia ngonten mandi. Nah, itu tuh kan. Apalagi terumsa. Gitu yang aduh teteh ini dia jutek sedikit langsung narasinya udah terkenal sombong. Kan itu kurang ajar maksudnya. Kayak gitu. Tapi gini, Baduy itu memang ada kesinambungannya dengan pemerintahannya. Yang gua tahu Baduy itu bukannya dia memang istilahnya bisa gua bilang wilayah tersendiri lah. Ada. Oh, Ada kesinambungan sama pemerintah. Bahkan kan beberapa kali tuh Kabupaten Lebak, Bupati Haji itu banyak banget melakukan sosialisasi ke sana karena beberapa hal juga kayak misalnya masalah kesehatan, masalah kesejahteraan sosial. Dulu yang pas Covid juga kan vaksin segala macam sosialisasi tetap ke sana dari pemerintah. Jadi kalau ditanya ada keterlibatan pemerintah ya ada. Pasti ada, jelas ada. Kayak kan pemerintah itu kayak wajib sekolah. Betul. Nah, apakah program itu diterima di Baduy? Nah, kalau itu pengecualian ya, karena kan Oke. karena pemerintah pun juga ada konformi tersendiri dengan hal seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk seperti kesehatan juga terus kayak pemilu juga nyoblos kan. Oke. Orang di sana kan. Oh, Ya, berarti bisa dibilang DKB, apa tuh? daerah khusus Baduy. Mungkin. Iya dong, mungkin dong. Iya. Kan ada daerah Betul. istimewa Yogyakarta, Betul. ya kan? Yang kesultanan. Iya. Yang daerah khusus Baduy mungkin Kepuunan. Yang Kepuunan ya kan mungkin loh mungkin. Iya, tapi setahu gua ya, koreksi kalau salah ya, ada juga yang lurahnya tuh yang emang lurah di Baduy. Oh, Ada lurahnya Baduy. Ada. Kalau nggak salah ya lurah atau apa namanya tuh, Jaronya ada. Oke. Ada juga yang berkantor juga ada di Baduy luar. Di Baduy itu. Ah. Dan gue tahu fun fact-nya, ternyata orang-orang Baduy itu kaya loh. Karena Oke. dia bukan alat ya. Kebanyakan menyimpan emas. Dia tuh kan nggak suka menabung uang tapi Betul. menabung emas. Betul. Nah, akhirnya itulah yang dibilang Baduy itu kaya-kaya. Nah, pertanyaan gue kekayaannya Baduy itu biasanya buat apa ya? Untuk aduh ya Allah. Bingung. Takut salah saya ngomong di sini. Kan asumsi. Tapi kan asumsi. Asumsi nggak apa-apa dong. Kalau asumsi kan bisa benar bisa benar bisa enggak, benar Iya. asumsi. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari sekarang kita nggak usah berbicara soal kekayaan yang menyimpan emas lah. Bahkan orang Baduy pun kan baru gagal panen tuh kayaknya tahun kemarin ya. Ada kasus selama ini kan mereka nggak pernah gagal Nggak pernah. panen kan untuk berasnya kan. Dari untuk ketahanan pangan dan segala macam mereka udah makmur juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya memperkaya diri untuk apa? Ya maksudnya logikanya kayak kita aja ya, kita juga kadang-kadang kan butuh sesuatu ya untuk kebutuhan kita, keluarga. Ya kita nggak tahu mereka menggunakannya untuk apa. Iya, Tapi kalau kita ya, mah beli mobil iya, gitu kan, tapi beli pasti motor. yang mereka ya pasti untuk keluarganya lah pasti. Oh, berarti bisa beli mobil, beli motor bisa jadi ya? Enggak sih kalau itu sih.
Itu kalau itu enggak. Jangan, Kalau itu enggak. Kayak beda ya. Untuk investasi aja. Iya, Mas ini takut banget Mas tadi. Saya lihat. Gua Mas ini takut. Gila, gue yang harus nyapuin ya anjir. Dia sembarangan banget mulutnya, sumpah. dia benar-benar kepo terus kayak menjerumusin orang. Iya. Nah, kan saya nanya. Keringetan Mas, ngopi dulu. Gue bingung tau kayak gini nih. Tapi nggak gini, Baduy itu kan sekarang sudah mulai keluar ya kan, dalam artian sudah terekspos. Ya kita mau menyalahkan siapapun banyaklah pihak yang disalahkan. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk saat ini untuk melestarikan itu? Itu yang susah sih sebenarnya. Apa yang harus dilakukan ya? Sebenarnya kalau misalnya kita mengatur bagaimana warga di Baduy harus seperti apa berkonten kayaknya agak susah ya. Karena kan kalau kita menutup akses internet pun kayak sudah nggak mungkin. Karena kan internet juga di Baduy itu jadi dua belah mata pisau. Bisa menguntungkan untuk UMKM juga bisa juga ya. Seperti tadi mungkin ada konten-konten yang harusnya tidak diproduksi di sana gitu. Tapi akhirnya bagaimana yang harus kita lakukan adalah pemerintah sih seharusnya. Pemerintah tuh harusnya berperan aktif yang tadi balik lagi gue bilang bahwa ini tuh harus ada regulasi yang keras. Gitu pemerintah kan punya kekuasaan nih, punya kekuatan, punya power untuk bisa melakukan ini semua. Tinggal kita bikin peraturan aja minimal dari luarnya lah yang bisa kita filter. Kan pelan-pelan ya. Dari luar yang bisa kita filter. Edukasinya tuh harus bagus. Jadi ketika orang-orang datang ke sana udah nggak ada lagi tuh konten-konten eksploitasi cewek Baduy mandi. Kayak gitu harus udah berkurang tuh. Jadi ya kalau misalnya itu pelan-pelan berkurang kan mungkin juga makin lama orang-orang Baduy sendiri juga akan ikut teredukasi kan untuk kira-kira kontennya akan seperti apa yang kira-kira bisa gua post dan nggak bisa gua post gitu. Nah, itu pertanyaan gua sebenarnya lebih punya wewenang pemerintah atau ketua Baduynya sebenarnya? Wah, kalau misalnya kita bicarain soal ketua Baduy sih jelas sebenarnya sih itu emang harus dari internal ya. Di mana itu emang harus dari mungkin dari Puun atau dari ketua di dalamnya itu. Cuman kalau misalnya gua nggak tahu apakah ada sanksi seperti itu baik dari konten kreator yang membuat konten yang dalam tanda kutip itu tidak sesuai ataupun mungkin juga ada mohon maaf gitu ya ada masyarakat adat Baduy juga yang membuat konten mungkin dibatasin harus begini ada atau enggak gue nggak tahu sih. Tapi kalau kita lihat kesini sih ya tapi kita perlu ini juga kita perlu jujur juga sama diri kita bahwa hampir semua orang Baduy itu yang berkonten mostly sih kontennya masih aman. Kan hanya beberapa aja dong. Kan tapi sepertinya memang ada yang udah teredukasi, ada yang enggak, itu aja sih sebenarnya. Oh, berarti memang harus dua peran ya. Betul. Pemerintah itu eksternalnya, ketuanya itu ketuanya. internalnya. Betul. Ya, karena kan pemerintah nggak tahu ya, punya wewenang apa enggak sih soal ngatur di internal Baduy itu Betul, nggak tahu tuh betul. ya kan. Mungkin yang punya wewenang itu adalah ketua sukunya gitu. Ya kan beberapa kebijakan pemerintah juga pemerintah nggak bisa intervensi ke dalam. Yes. Berarti kan ada border kan. Ada penghalang, border ya, ada gap lah, ada gap. Ada gap yang nggak bisa ditembus. Jadi kan berarti orang-orang masyarakat adat Baduy sepertinya akan lebih bisa mendengar kalau misal dari internalnya yang ngomong. Harusnya. Iya. Karena kan harus diketahui juga ya Bang, saya buat saudara-saudara kita gitu masyarakat adat suku Baduy akan beda loh. Saya bikin konten mandi. Laki nih. Sama ada masyarakat adat suku Baduy bikin konten mandi. Beda dong penerimaan masyarakat. Walaupun konten yang dikeluarkan konten sama-sama mandi. Tapi kan beda karena warga masyarakat adat suku Baduy ada branding tersendiri. Betul. Masyarakat adat harus seperti apa, dan itu sudah tertanam di masyarakat. Betul. Nah, itu yang harusnya juga diselaraskan dengan prinsip-prinsip dari suku Baduy itu sendiri. Jadi biar warga suku Baduy itu juga bisa ngefilter sendiri bahwa wah kalau konten kayak gini gua kayaknya nggak boleh upload deh. Iya. Konten kayak gini nggak boleh upload kayak misal di kaca terus di hotel, misal kaca itu di hotel atau kaca di sebuah kamar dan gini ya. Kalau perempuan orang Cibadak melakukan itu terserah ya. Benar. Tapi ketika masyarakat suku Baduy yang melakukan itu kan penerimaan stigmanya masyarakat langsung orang Baduy begini Betul. Soalnya pernah waktu itu sih, kalau nggak salah yang itu cewek room saya itu dia buat video keluar ke mall kalau nggak salah waktu itu. Ya banyak banget, emang boleh ya segala macam, emang nggak dilarang. Nah harusnya berarti kan dari internalnya itu kan. Iya. Betul. Tapi memang punya gini. Ada dua wewenang ya. Baduy luar memang diperbolehkan untuk keluar ya kan. Oke. Dengan izin-izin tertentu. Dengan izin tertentu ya. Iya, syarat dan ketentuan. Nah, kalau Baduy daerah kan benar-benar dia tidak boleh ya. Betul. Nah, sekarang jadi permasalahan bukannya jadi kayak nanggung gitu. Maksud gua kenapa nggak sekalian aja udah semua Baduy nggak boleh keluar gitu nggak sih? Ya nggak sih? Malah nanggung nggak sih?
Dia ngomong sembarangan banget ya. Brengsek banget ya. Dia ngomong sembarangan Gimana sih Mas? Kita bingung tuh kayak gini nih. Sembarangan gue gak sih? Mendingan semua ya brengsek banget. Gak deh, lu pikir dah maksudnya. Ya kan di Bali itu ada penghidupan yang orang-orang berjual dari UMKM segala macem. Mereka butuh penjualan yang lebih besar, otomatis mereka harus ada Facebook, harus bisa kirim, harus tahu caranya ngirim secara online. Karena kan sekarang belajar lewat lebih online lah, lebih banyak lewat online. Yang kayak gitu kan juga nggak bisa kita stop karena itu kan juga untuk penghidupan mereka. Kayak misalnya gini dah, kita dari mana sih tahu kalau di Baduy lagi musim durian? Dari sosmed kan. Iya kan itu kan positif gitu kan. Kalau misalnya emang semua sama sekali nggak boleh main sosmed ya kasihan juga sebenarnya. Emang dari dengan cara berkebun aja itu tidak cukup memenuhi kebutuhannya? Ya sebetulnya kalau misalnya kita berbicara ya dari zaman-zaman sebelum modern lah, sebelum ada Facebook atau sebelum ada Instagram gitu ya. Sebenarnya mungkin cukup ya karena setahu gua tuh dari zaman penjajahan Belanda dan dari zaman penjajahan Jepang tuh Baduy kan sudah hidup sangat berkecukupan. Betul. Gitu. Bahkan mereka kan sering bawa beras ke pemerintahan kan ke daerah Rangkas Bitung tuh kan untuk ngasih ke pemerintah tuh beras dan hasil kebun segala macam. Nah, cuman kan permasalahannya adalah ini kan udah terjadi. Ini udah ibaratnya nih kalau misalnya ini gerbang ini udah di dalam nih. Internet itu udah gitu. Kalian pernah mikir nggak sih? Kayaknya ada di masyarakat Baduy yang tahu VPN. Iya, paham. Iya nggak sih? Iya. Siapa tahu, who knows? Betul, ini asumsi, tapi bukannya gua berprasangka buruk. Kita nggak tahu sudah se-expert apa mereka dalam bermain sosial media, gitu. Jadi ketika ditutup pun menurut gue itu nggak akan maksimal, nggak akan jadi pilihan yang bijaksana. Gitu. Bahkan akan memberontak nantinya. Betul. Bahkan akan membuat ketegangan-ketegangan sepertinya. Yang harus tuh ya regulasinya dan peraturannya aja dirapihin. Gitu. Karena kalau misal diatur nggak boleh main sosmed, kita nggak tahu. Mereka udah tahu VPN, ngumpet segala macam, kita nggak tahu gitu. Malah makin parah. Malah makin ketika semakin dikekang, khawatirnya malah berontak yang lu bilang tadi. Terus tiba-tiba gue pengen keluar deh dari sini. Gue nggak mau jadi orang sini gitu kan. Gitu kan. Apalagi ketika misalnya udah mulai banyak banget gitu kayak orang-orang yang nggak boleh gini kan, misal ada tiba-tiba orang yang ngerasa lu siapa ngatur-ngatur kita, karena kan kita dari luar nih. Nah itu juga yang harus kita pahami bahwa kita nih masyarakat luar cuman bisanya tuh ngingetin yang dari luar sebenarnya. Iya dong, bijaksana dong kita. Kita ini orang luar, kita bukan orang Baduy, kita juga nggak punya kebijakan apa-apalah, bukan punya kebijakan, kita nggak punya kewenangan apa-apa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita memfiltrasi orang-orang dari luar, orang-orang dari sekitar kita. Biar nggak asal ya. Ya, biar nggak asal. Dan seharusnya dari dalam ya ada bagian. Ada bagiannya ya. Entah itu jalan nggak tapi ya. Jalan dong pasti dong. Ya karena harus terini kan. Harus pasti kamu tuh ya jalan. Ada peraturan-peraturannya kan. Iya pasti lah. Iya, nanti ini diedit ya. Gue enggak nih. Gue kesini. Gue dia aja sendiri. Anjir gue nggak ngomong gitu. Hilang di tweet gitu. Iya. Tapi gini, ada beberapa adat Baduy yang sakral dan itu nggak boleh terekspos. Setahu gue, pernikahan itu sebenarnya boleh nggak sih diekspos? Pernikahan Baduy dalam sih sampai sekarang nggak boleh ya. Hanya Baduy dalam, tapi Baduy luar boleh? Baduy luar sih kayaknya boleh ya. Untuk ketentuan tertentu, tapi izinnya lumayan berat tuh. Untuk nge-expose itu ada izinnya. Ada izinnya buat kita bisa ngevideoin itu ya, setahu gua. Oh, ya gua pernah meninggal pemakaman. Belum pernah kan ada orang yang belum tahu. Ya, itu tuh juga sakral, itu nggak boleh juga setahu gua. Oh, pemakaman, jadi memang ada yang ada peraturannya, ya? Ada peraturannya. Nah, ini setahu gua kayaknya si Sarti katanya mau nikah nih ya kan. Nah, itu otomatis bakal banyak konten kreator ke sana dong. Ya harusnya sih dapat izin dong. Iya kan? Iya. Harusnya. Harusnya. Iya gue sih mah harus dapat izin. Harus izin lah tuh ya. Ya kita husnuzon aja. Mungkin udah dapat persetujuan baik dari pihak Sarti dan keluarga ataupun dari pihak yang terkait ya di Baduynya itu sendiri sih. Oh iya. Karena kan itu pasti rame banget dong. Iya, tiba-tiba datang filmnya lagi ke situ kan. Ya kita nggak tahu. Ada Monty nanti kan. Ada Monty datang ke sana kan. Iya kan. Bagi-bagi HP lagi. Karena kan itu udah setara pernikahan selebritis. Khawatirnya nanti live RCTI. Iya. Tidak jadi masalah. Semoga artis bisa benar dong. Rapi amat dari Jadi sih kayaknya pun kalau itu terjadi mari kita sama-sama berhusnuzon bahwa itu memang udah ada izinnya. Udah izinnya. Gitu aja. Iya. Gitu. Karena kan ya
pasti kayaknya rame sih yang liput. Pasti rame yang liput. Pasti. Nah, gue pengen bahas dikit kemarin kasusnya Monty ya. Gue sempat ada keresahan gini. Sebenarnya memang konten kreator itu penuh dengan settingan. Betul banget. Tapi pertanyaan gue kan dampak dari settingannya. Iya dong. Nah, kemarin sempat ada settingan perihal si filmnya itu ngasih gift ke Rumsyah, disuruh supaya nanti kamu minta ya. Oh ya tuh gue denger juga tuh. Iya kan? Katanya yang gitu. katanya seperti itu. Nah, ini menurut lo, apakah nggak menimbulkan stigma bahwa ternyata Baduy itu suka minta-minta ya gara-gara settingan itu? Jelas. Oke. Dulu tuh bukan dulu ya. Maksudnya sebelum ada kasusnya Filme sama Rumsa kan gue udah speak up ya soal ini. Maksudnya gue tuh bukan riding the wave ya. Maksudnya ketika ada rame-rame orang-orang baru dateng, aing nyeri hati. Kalau aing tiba heula geus kitu. Aing tiba heula geus menyoroti soal itu. Karena aing sudah khawatir dengan hal yang akan terjadi gitu. Benar. Nah, waktu itu tuh gua tuh berpikir bahwa nggak semua konten tuh bisa diproduksi di sana deh. Oke. Harusnya tuh ketika misalnya ada konten kreator yang mau berkonten di sana harusnya tuh ada brief. Makanya gue pernah nge-tweet atau bikin di Instagram atau di TikTok, gue bilang kayaknya Rumsah dan yang lainnya perlu manajer dah. She's gone. She's like a walking country song. Everybody. Ya oke. Bener dong. Benar. Itu akan lebih aman loh. Iya. Sebenarnya. Bisa di manage lah dia dia bisa di-manage. asal. Manajer yang emang juga mengerti bagaimana batasan-batasan yang harus dibuat. Manajer juga yang ngerti mengelola duit. Betul. Dan yang bisa nge-branding tanpa harus keluar dari batasan-batasan itu. Itu bagus menurut gue idenya. Bagus. Harus ada manajer karena mungkin ada orang yang nggak paham ketika ayolah temenin saya yuk ke sana, saya mau konten, dibawalah sama seseorang. Mungkin orang yang bawa ini nggak ngerti. Ketika di brief tuh dia nggak baca tuh briefannya apa, kontennya bakal seperti apa. Nah kalau misalnya ada orang yang udah paham harusnya itu nggak terjadi sih. Jadi ketika di brief kan kayak kita nih, kayak gue misalnya ada syuting atau apa, ada apa, ketika gue baca brief ada hal yang gue ngerasa ini gue nggak mau deh ini. Kan kita berhak dong. Kita sebagai talent, sebagai content creator yang diajak berkolaborasi, kita boleh dong menentukan gue nggak mau deh ada ini. Gue nggak bisa. Kayak misalnya gue orang Banten terus tiba-tiba gue harus ngaku-ngaku jadi orang Makassar misalnya. Iya dong kayak enggak gue orang Banten gue nggak bisa nih gitu pura-pura ngaku-ngaku sama orang mau jadi orang Makassar kan gitu. Harusnya juga kemarin sih sebenarnya harusnya begitu. Tapi gue nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Berarti kan ada miskomunikasi. Ada brief yang tidak dibaca. Bener dong. Benar. Ketika kita bawa konten nanti ya begini ya kamu nanti kamu pura-pura minta. Nah harusnya tuh udah ada orang nggak bisa gitu, nggak bisa. Benar. Ini kok loss aja sampai terjadi. Betul, sampai terjadi. Karena itu miris loh. Maksudnya ketika itu sudah viral, orang-orang gak akan peduli. Cerita yang benernya kayak gimana. Iya. Apalagi dengan framingnya filmnya yang baik hati ya dong. Yang kemarin kasus lagi kan, tiba-tiba handphonenya dicuri ojol, diambil sama karyawan. Dan harusnya itu konten kreator sebesar filmnya juga harusnya bisa wise juga gitu dalam menanggapi hal-hal seperti ini gitu maksud gua. Jadi ketika emang masanya kan juga lumayan militan ya gitu. Ketika ada yang seperti ini harusnya jangan bermain di satu sisi lah gitu. Jadi ya tolongnya si Rumsahnya juga dibantu lah gitu. Jadi jangan kayak seolah-olah mengamankan diri sendiri ya gitu. Iya. Di awal-awal kan terlihat seperti itu. Harusnya tuh juga dibantu ya bahwa memang ini kalau misalnya bener emang konten itu udah ada briefnya, udah ada skenario-nya, harusnya juga filmnya juga klarifikasi gitu bahwa ya ini sebenarnya kita nggak ada apa-apa kok dulu waktu Rumsa emang saya minta kok buat begitu harusnya begitu kan. Tapi waktu itu kalau misalnya ada tau bentuk ininya klarifikasi dia dan akhirnya ya sebelum itu belum nggak ada Monty naik baru dia klarifikasi emang bener. Gua ngeliat itu kontennya. Ada dia tapi bilang saya suruh emang dia saya minta. suruh ya segala macam. Ya, maaf Bilmay kalau gitu. Itu bagus. Oke. Enggak apa-apa. Tapi udah lewat juga. Ya gua enggak nonton soalnya. Maaf Bilmay kalau gitu. Udah lewat juga. Iya, udah lewat juga. Iya. Aduh. Harusnya gitu, emang bagusnya gitu. Bagus, ya. Iya, terus juga harusnya dari kitanya setelah belajar ada kejadian itu mudah-mudahan nggak terjadi lagi yang kayak gitu ya. Iya. Karena worry banget sih, worry. Banget. Sangat disayangkan akhirnya stigma-stigma yang nggak harusnya ada di Baduy itu timbul. Iya. Itu sangat disayangkan banget karena gue jujur aja gue pride banget dengan Baduy. Asli. Pride Iyalah. gitu. Nih ya, gue tuh saking bangganya dengan Baduy ya. Ini gue bukan lagi ngejilat karena ya gue lahir dan besar di Lebak gitu. Ada satu brand yang ngajak gue collabs gitu. Dia adalah satu brand UMKM yang biasa ngegambar gitu painting, jaket, sepatu. Dia ngajak gue collabs gitu. Dan collabsnya itu adalah
sesuatu yang ada ciri khas dari Baduynya. Dia tuh mau nawarin gue sepatu tadi ya. Karena gue sangat-sangat pride dengan Baduy dan gue tidak mau menodai Baduy, gue nggak mau sepatu. Gue bilang gue jangan sepatu tuh ditaruh di bawah. Gue nggak bisa pakai sesuatu yang ada Baduy-Baduйnya tuh gue injak-injak gitu. Gue pengennya jaket aja atau sesuatu yang bisa gue pakai di atas gitu. Jadi ya gue tanpa ada tujuan dan goals apapun gitu, nggak juga nyari engagement sebenarnya ngelakuin ini. Ya gue orang dari luar, gue tahu gue orang dari luar, yang bisa gue lakukan adalah nge-filter orang-orang dari luar. Kayak misalnya ada orang dari luar ngasih narasi-narasi jelek, ngasih narasi buluk, ya gue serang gitu. Orang-orang dari luar ada agak kurang aja, ya gue serang. Gitu aja kalau gue mah. Tapi balik lagi kalau misalnya dari dalamnya ternyata ngapain sih bela-belain? Maaf ya, orang Baduynya aja ngonten kok. Ya itu balik lagi ke orang Baduynya masing-masing. Ya, ini balik lagi ke orang Baduynya masing-masing. Tapi yang harus kita garis bawahi juga, mungkin dari 10 konten yang dibikin sama teman-teman kita, saudara-saudara kita dari suku Kanekes atau Baduy, semuanya aman lah, cuma beberapa aja. Iya. Gitu. Berarti gue nggak salah dong kalau sekarang ini gue bisa bilang ada oknum Baduy. Wah, kalau oknum tuh kayaknya cuma buat polisi. Karena kan gue takutnya kalau bilang orang Baduy yang buat konten begini, takutnya nyimbul ke semuanya dong. Iya, kan enggak semua juga. Tapi ini kan udah ada tumbuh satu yang agak kurang gitu ya kan. Mungkin ya ada beberapa yang mungkin agak kelewat aja sih. Itu dari sudut pandang gue sebagai orang luar dan sebagai konten kreator ya. Tapi juga gue nggak tahu maksudnya di dalamnya itu seperti apa. Tapi gue ngelihatnya kayaknya nggak boleh dibikin kayak begini gitu. Itu kan dari sudut pandang kita nih sebagai orang luar. Tapi ya kita nggak tahu, itu balik lagi ke teman-teman atau saudara-saudara kita di Kanekes. Kalau misalnya emang itu bisa diupload dan gak ada masalah dan sampai sekarang masih terus ngupload, berarti kan boleh. Mungkin. Berarti kan mungkin boleh gitu. Kalau dibilang oknum, kayak kata-kata oknum tuh di tahun 2024-2025 ini hanya untuk pemerintah korup, untuk polisi yang bermasalah. Ya kan? Kalau masyarakat Baduy menurut gue untuk disebut oknum gue masih nggak terima juga. Berarti hanya polisi doang. Ya, polisi bermasalah dan pemerintah bermasalah. Kalau orang Baduy ya segelintir aja. Segelintir orang Baduy. Orang Baduy yang mungkin ya harusnya sih jangan gitu. Jangan gitu. Ya Allah, Rawi. Tapi lu jujur, lu punya kekecewaan soal itu? Berarti lu punya kekecewaan di Baduynya soal itu? Sebenarnya tuh kalau misalnya dibilang kecewa sih, ya kita jujur aja ya ada sih sedikit. Ada sedikit kecewa bahwa, tapi kan ini dari luar gitu. Gue kadang memposisikan diri sebagai netizen dan sebagai masyarakat adat suku Baduy juga gitu. Kadang-kadang gue ngerasa, oh iya, apa gue terlalu banyak omong nih, padahal gue nggak tahu nih di dalamnya kayak gimana. Akhirnya itu yang membuat gue sekarang ya udahlah, gue berhusnuzon aja gitu. Dulu gue sempat kecewa emang, kayak yang waktu itu, mohon maaf, yang pas filmnya sama Rumsa akhirnya dibawa ke mall, dibawa ke Jakarta, pakai baju modern segala macam. Itu jujur mungkin ya nggak cuman gue doang, mungkin juga teman-teman dari luar juga yang selama ini tuh berusaha untuk ngejaga. Kalau ditanya sama orang teman luar kan kayak, Baduy itu gimana sih? Kita kan ngejelasinnya kayak, wah Baduy itu otentik, Baduy itu dia tuh sangat-sangat menjaga kelestarian, dia sangat-sangat menjaga harga dirinya, martabatnya, nggak bisa dibeli dengan uang, iya kan? Keluar konten. Iya. Nah itu ketika ada konten itu kita kayak, wow, gitu. Ada begitunya, ada begitunya. Kalau gue agak nyes tuh pas ketika si filmnya kesana dan menerima handphone. Oh, itu juga. Nah, mungkin waktu itu timingnya karena waktu masih panas kan. Itu sih. Jadi emang waktu itu juga gua rasa tuh kejadian itu tuh belum mereda. Terus filmnya gua nggak tahu datang ke sana tuh kayak gimana teknisnya tiba-tiba bisa ada di sana, terus akhirnya dikasih iPhone. Akhirnya kan masyarakat tadi, oh emang pengen iPhone aja lu. Nah, gitu kan? itu ya, akhirnya kan? bakal ada begitu. Tapi itu balik lagi. Kalau misalnya dia punya manajer, atau dia ada orang yang ngerti, harusnya itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin itu karena ketidaktahuan, karena kekurang pekaan aja gitu. Karena kan ya gue balik lagi ke tadi, beda dengan kita yang emang udah ada di industri misalnya, udah paham sedikit banyak tentang industri. Tapi kalau mereka kan orang Baduy itu polos, Mas. Baik banget, hatinya bersih. Mereka tuh nggak tahu kita orang ini, ketika ada orang luar datang ke Baduy, mereka cuma berpikir bahwa ayo dong beli dagangan gua akan sambut kalian dengan hangat. Udah itu aja. Mereka tuh nggak tahu kita datang ke sana tuh mau konten apa. Mereka tuh nggak tahu kita datang ke sana tuh ketika di video nanti judul YouTube-nya bakal kayak gimana, narasi TikTok-nya bakal kayak gimana. Mereka nggak tahu. Mereka tuh sangat baik. Ketika dikasih sama filmnya, dia dikasih sama filmnya handphone ya,
Mereka nganggapnya ya udah ini kebaikan aja dari Iya, orang menghargai lain. Udah, kebaikan itu aja. orang ya. Mereka nggak berpikir sejauh itu, makanya Iya. perlu ada orang-orang yang ngebentengin, yang ngejagain dan ngasih tahu. Sebenarnya itu. Oh iya menarik ya bener. Karena kok bisa gitu ya kan? Iya, Gua mikirnya. bukan salah rumahnya juga Bener, sebenarnya karena bener. baik banget orang masyarakat tersebut. Ya Iya. Allah ya Robi, gue beberapa kali ke Baduy tuh ya ngopi doang. Gue berangkat dari rumah gue dari Rangkas Bitung pagi ngopi, terus gue makan duren, hai ngobrol, terus gue ngasih coklatos, KitKat ke anak-anak bocah tuh ngobrol mana, terus gue pulang lagi happy gue karena mereka tuh baik banget. Dan lu ngebagiin itu nggak dikontenin? Gak ada. Gak ada. Gak, maksudnya gue juga datang ke sana tuh dengan yang karena gue pengen aja gitu mendapatkan experience yang berbeda gitu, karena setahu gue dari gue SMP SMA datang ke sana ya beginilah Saksi datang ke sana. Dulu kan pas datang ke sana gue inget banget nih SMA, ayo kita ke Baduy, terus cewek-cewek ini pada pakai baju-baju yang heboh, ngerti kan? Oh iya. Karena mereka iya. berpikir ini wisata, liburan, iya. bawa tas gede-gede, ada yang pacaran, ya kan gitu. Tahu-tahu kan jalan nanjak-nanjak gitu kan, capek. Mampus. Ya kalau gue datang ke sana emang gue ya ini wisata, kita tahu di sana bakal seperti apa, wisatanya bakal seperti, jadi gue menjauhkan yang namanya barang-barang banyak bawaan, terus juga gue nggak berkonten, tidak bawa tripod, tidak bawa segala macem, ya pure aja gitu. Tapi memang sudah dilabelkan itu wisata ya, maksud gue gini, itu kan sebenarnya hanya wilayah pedesaan lah, desa lah gue bilang. Ya anggapannya kayak ya kita di Serang juga banyak desa lah ya kan. Tapi kok bisa dianggap wisata, bukannya kita bertamu ya ke sana itu? Wah, kalau itu sih tergantung dari sudut pandang kita melihat. Tapi dengan banyaknya orang yang berkunjung sana kan didata di depan, ngasih KTP segala macam, ya itu udah jadi objek wisata jatuhnya. Oh, berarti cuman emang itu. wisatanya emang udah bukan wisata kayak Dufan, kayak Anyer ya, atau kayak tempat yang lain, tapi wisata kan wisata budaya. Sama kayak kita ke Prambanan atau kita ke Candi Borobudur ya. Ada banyak hal yang nggak boleh kita terobos, tetap harus sopan gitulah. Berarti memang wisata yang dimana tuh kita juga harus menjaga etika, attitude ya kan, nggak bisa asal, karena kan namanya wisata suka-suka gua udah bayar, gua mau ngapain, bener nggak sih? Iya, bayar goceng dong ngeton. Ya karena takut pemikiran seperti itu kan. Iya. Tapi tetap kalau di Baduy mah itu sebenarnya kita menamu ya, bertamu ya. Jatuhnya. Jadi kita masuk sana kan udah mulai banyak kanan kiri kan rumah. Terus juga warga-warga senyum, gitu. Bu olot gitu kan segala macam ya. Vibes-nya udah beda. Beda dong kayak misalnya kita masuk kayak ke Bali misalnya, turun dari bandara keluar dari Ngurah Rai itu kan pakai kancung. Kan enggak gitu dong ya kan. Ada batasan-batasan. Jangan kan ke situ di Taman Safari aja di kandang macan enggak boleh buka jendela kita. Iya, tetap ada rules-nya. Ada rules-nya. Ya ada juga di Bali tuh bule enggak boleh pacar pendek, harus pakai kain. Betul, ada di tempat-tempat tertentu kan. Iya. Kalau ke pura segala macam harus pakai kain. Iya kan, ada yang di pohon apa juga kita nggak boleh ngomong sembarangan. Iya, ada juga ya, sama juga. Ternyata ada rules ya, walaupun Ada wisata rules. tapi ada rules-nya. Nah itu harusnya yang lebih diperketat oleh pemerintah gitu buat masuk ke sana, ya difilter lah maksudnya. Gua sih setuju kayak kalau ada raja konten kreator kayak datang ke sana ya. Beneran ya, kayak teman-teman gue banyak yang kena deh. Atau nggak ada emang ini aja kayak HP kamera disita aja kayak gimana itu? Kalau itu sih kayaknya jangan juga ya. Karena kan kalau misalnya emang datang ke sana kayak dia mau ngeliput soal pertaniannya, budayanya bagus juga. Berarti dia ditentuin aja kontennya. Kayak Froyonion tuh itu amazed banget gue. Dia punya 3 part konten tentang Baduy. Kalau kalian belum nonton Froyonion itu bagus banget. Kontennya mereka itu keren. Iya. Itu keren. Memang kalau positifnya keren, karena ada gue pernah lihat anak SMA buat aplikasi itu dari herbal Baduy. Jadi pengobatan Baduy dia masukin di aplikasi itu, kita biar tahu ini bahan apa. Itu kan keren kayak gitu-gitu. Terus juga ada traveler apa tuh yang dia berangkat dari Depok naik kereta, ayo kita ke Baduy. Gimana caranya ke Baduy naik mobil umum? Kan itu juga penting, kan? Itu juga edukasi. Keren juga yang kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya yang brengsek ini konten kreator nggak seberapa gitu subscribernya ya, followersnya nggak seberapa gitu. Yang penting naikin narasinya sembarangan, itu tuh kayak ya Allah ya. Dan kita juga kenapa banyak yang nonton gitu ya, mereka kan jadi buat ya. Betul. Iya nggak sih? Bener sih. Iya Itu kan? juga. Kita juga nonton, banyak yang nonton. Aduh, gue Maksud bilang. gue kalau misalnya kayak gitu di-report langsung lah. Gue kan waktu itu ditonton. iya, gue tuh kan speak up soal, ayo kalau misalnya lihat yang kayak gini nih,
report langsung aja, nggak usah ditonton gitu, jangan ngasih engagement. Ini malah banyak. Iya, malah Ya malah makin senang mereka ya kan. Aduh, emang harus. Nah ini terakhir ya Pak, menurut lo apa sih yang harus pemerintah lakukan untuk saat ini? Yang terakhir kan ketika kemarin tuh ada kasusnya yang filmnya sama Rumsa itu kan katanya tuh dibikin sekarang tuh tour guide tuh harus orang-orang yang legit lah, orang-orang yang tersertifikasi dalam tanda kutip ya, yang bisa ngajak turis buat masuk ke sana. Harus verified lah. Harus verified, itu penting juga tuh, tour guide itu penting banget. Karena nanti mereka yang ngasih tahu yang gue bilang tadi, yang ngebentengin segala macem. Ibaratnya kata kasar tuh orang-orang yang nanti ini jangan nih, ini nggak boleh. Nah itu penting banget. Gue rasa sih itu harusnya selalu ada ya, tetap ada gitu. Jangan pas bagian rame doang tuh ada, ntar lama-lama kesini nggak ada lagi. Terus juga sama menurut gue tuh adanya hukum-hukum yang berlaku. Kayak Deddy Corbuzier aja bisa loh nangkap orang yang ngehina anaknya, disamperin gitu loh. Ya harusnya gue ketika ada di Baduy viral apa ya, dimediasi lah sama pemerintah gitu loh. Sama orang-orang ini gitu loh, sama orang yang punya kemampuan dan kekuasaan inilah gitu lah. Maksud gua gitu kan, ya elah. Dia laut aja bisa dipagar kan, masanya kayak gitu. Keren. Di sana. Terus apa lagi? Iyalah, maksudnya yang kayak gitu tuh pemerintah harusnya aktif gitu. Ayolah pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jaga nih sama-sama harkat, derajat, dan martabat nih. Karena ini kan Banten, Lebak gitu. Banten loh ini harkat derajat martabat orang Banten lah. Masyarakat adat suku Baduy itu udah terkenal kemana-mana. Gitu, kearifan budayanya, gitu, filosofi kehidupannya. Nggak ada dulu tuh konten kreator yang konten-konten, cantiknya, gimana caranya menikah dengan orang Baduy? Iya benar. Nggak ada. Dulu tuh konten kreator tuh hidup di sana bagaimana, indah alamnya, pohonnya yang masih tinggi-tinggi yang diliput. Bagaimana cara mereka bertahan hidup, cara manen madu. Kan itu menarik ya. Menarik. Kita ngeliat anak-anak bocah gue zaman dulu umur 4 tahun, 5 tahun bawa golok segini, ikut ke kebun. Kan itu suatu hal yang seru. Gitu kan ibaratnya. Itu juga bisa jadi nilai jual. Tapi kenapa sekarang orang-orang berkonten tuh lebih ke arah perempuan-perempuannya. Orang-orang kan jadi sekarang berpikir bahwa ternyata di Baduy ceweknya bisa dikontenin ya gitu. Nah, harusnya kayak gitu tuh pemerintah tuh aktif juga gitu. Maksudnya ya gue nggak tahu gimana cara eksekusinya, tapi bisa lah, pasti yakin untuk memfilterasi itu ya, untuk ngefilter itu kayaknya bisa deh. Karena gue sekarang lihat juga udah mulai berkurang nih. Apakah memang sudah tertampar dengan kejadian kemarin sempat viral apa gimana nih? Kalau misalnya berkurang sih harusnya kita bersyukur ya. Kalau yang kayak gitu udah nggak ada. Udah mulai berkurang. Mudah-mudahan berkurangnya karena emang mulai sadar, bukan karena engagementnya mulai turun. Iya sih, harusnya sih karena udah mulai kita teredukasi ya gitu. Karena penting juga nih konten kreator nih yang punya konten 1 menit 2 menit tuh tolong kontennya tuh di crafting sebaik mungkin. Jangan sampai ada miskomunikasi gitu, kayak misinformasi. Karena kan konten cuma 1 menit 2 menit di TikTok atau di Reels kan. Nah, itu tuh harus bener-bener kurasi lah kontennya gitu, jangan sampai ada menimbulkan ambigu di masyarakat informasinya. Karena penjelasannya nggak panjang. Betul, karena informasinya juga sedikit yang didapat kan. Jadi multitafsir ya kan. Multitafsir. Iya. Jadi buat pemerintah juga gue berharap ya benar sih bisa lebih bijak lagi lah. Betul. Karena kan balik lagi di sini dia benar kata Bang Anis 2 mata pisau ya. Ya kan nggak bisa harus dari internal Baduynya, ternyata memang juga harus ada rules untuk para pengunjung Baduynya. Ya gue berharap pemerintah segera ngambil tindakan ya kan, karena kalau nggak ada tindakan mau akan jadi apa Baduy nantinya, Bang. Betul. Kita nggak tahu 10 tahun 20 tahun yang ke depan kan internet udah pasti maju kan. Teknologi robot udah satelit segala macam. Kita nggak tahu karena kan ya yang dijagain itu kenapa dulu internet nggak boleh masuk, karena ketika masyarakat adat suku Baduy mulai penasaran terhadap dunia luar, dia akan mencari ada apa di sana. Bahkan dulu masyarakat suku Baduy itu ada tuh dulu sempat cerita tuh kalau datang ke Baduy tuh jangan bilang nanti mainnya ke Serpong. Jangan, nanti mereka bakal ketemu beneran tuh. Ada begitu, ada cerita kalau misalnya nanti main ke Baduy jangan bilang nanti mainnya kalau ke Jakarta mampir ke rumah saya. Nah, dia bakal mampir beneran tuh. Bakal dicari gitu. Karena rasa penasaran itu sebenarnya. Ada kok konten-konten masyarakat adat Baduy yang dia jalan kaki dari Baduy ke salah satu rumah konten kreator di Jakarta buat masak bareng, ada juga. Oh, ada ya? Ada. Ada, datang dari jalan kaki terus masak-masak di rumah itu, tinggal di rumah mewah. Rumahnya mewah banget tuh, gede banget rumahnya. Makan-makan terus dia tidur di rumahnya, nginep beberapa hari, ada juga.
Ada juga. Iya berarti ternyata sehumble itu ya. Sehumble itu. Berarti humble dong, berarti kayak ya kita mah belum tentu mau coy. Betul. Iya, iya. Lu main dong ke rumah gua, lu mah basa-basi dong, tapi sama Badut enggak nih lu, berarti serius nih gua, lu pengen Iya, gua datang dong Karena gitu kan. karena ketika berarti wah kita sedulur nih, ya, kita baik berarti ya. Karena kan gue bilang tadi masyarakat Kebaya itu orangnya baik-baik, polos-polos gitu maksudnya. Gila. Mereka tuh nggak seujon. Siapa yang tahu tiba-tiba datang ke rumahnya dijual ke Kamboja, mana nah? Iya, Iya benar, kan? benar. Bener nggak? Jadi Mereka nggak mikir traffic sejauh itu human. tuh. Mereka nggak mikir sejauh itu. Mereka Iya, nggak berpikir sejauh itu. Makanya ketika ada konten kreator yang ngajak collab atau apa ya mereka iya aja. Nah harusnya yang ngebentengin ya orang-orang yang dari luar ini kayak kita ini nih. Yang kita mungkin udah tahu sedikit banyak tentang industri, apa yang do and don'ts-nya kita udah tahu. Nah, kita yang harus mengasih tahu nih ke teman-teman kita yang mungkin mau berkonten di Baduy atau minimal dari orang terdekat kita lah. Kayak teman-teman di komunitas, teman-teman saudara-saudara kita, temannya saudara kita. Gitu-gitu. Nah, buat lo semua yang masih punya stigma Baduy itu tukang minta-minta lah, Baduy miskin, fuck lah, fuck. Baduy itu nggak miskin, bahkan gua tuh nulis gua kan fuck-fucknya lagi dong. Nah, itu. Gue kesel sama orang-orang yang udah menghina Baduy, padahal dia nggak tahu Betul, Baduy itu kayak betul. gimana, fuck banget gitu. Ketahanan pangan Baduy itu luar biasa loh. Gila Buset. loh. Jangan salah. Bahkan tuh gua tuh punya materi stand up yang gue bilang ngapain lu kasihin sama orang Baduy yang dagang madu di Jakarta. Mereka tuh prepare. Iya. Datang ke Jakarta bawa madu, bawa duit. Habis nggak habis ya pulang. Yang kasihan kan orang-orang kita. Datang ke sana duit kosong. Ya. Udah nekat. Udah nekat. Apa itu banyak tuh kan imigran. Itu yang kasihan. Orang Baduy mah nggak kasihan. Mereka pulang ke Baduy juga happy. Laku nggak laku juga kaya. Kita aja. Fuck lah emang. Oke, Bang Andis, terima kasih banyak. Terima udah kasih mau ya, mampir Mas di Dewa. Gelas Terima Kosong. kasih, Mas Haji. Terima Ya kasih. kan? Semoga nanti sebenarnya masih banyak yang pengen ngobrol, tapi Bang Andis ini emang orang sibuk, coy. Parah dia, padet banget jadwalnya. Kacau. Iya. Ini coy, padatnya. Gue paling gak mau datang ke sini karena ngejebak sih. Gila. Gue harus rapi-rapi nih. Naruh jawaban yang gimana nyapunya tuh. Ide aja mau datang karena kebetulan udah itu ya. Oke, Mbak Andis, thank you banget. Semoga bisa mampir lagi ke Gelas Siap. Kosong ya. Thank you Geko, nanti kita ngobrolin yang seru-seru lah. Boleh, nanti harus ngobrolin banyak lagi lah. Ye. Kita yang Ya lupa. Kosong. Terus gelas kosong. tiba apa ini ya? Oh, ya. Jangan lupa like, comment, share. Dan subscribe kalau kalian suka channel ini. Oke. Kita punya jargon Bang Andis. Apa tuh? Yang pertama di ini. Kalau kita bilang gelas kosong, Bang Andis cuma bilang Gitu tangan Oh iya tahu gua itu mah. Ayo. Oke, kita closing aja. gelas kosong. Ha.